dari sahabat Abi Burdah, dari Abi Musa al-Ash'ari, beliau berkata, kami pernah keluar berjalan kaki dengan Nabi, tapi Nabi jelas naik kendaraan pada satu peperangan. Di sini disebutkan Ghazwa Dzatir Riqa fi ghazatin wa nahnu sittatu nafarin. Kita di sini dijelaskan 6 orang. Tapi siapa 6 orang itu di dalam kitab-kitab sejarah tidak ada. Disebutkan hanya satu, Abu Musa al-Ash'ari, dan kedua Jabir bin Abdillah. Ini kalau telusuri sekian kitab sejarah tidak dijelaskan. Tapi yang jelas 2 orang itu. Tapi kendaraannya hanya terbatas, unta lah pada waktu itu. Sehingga unta satu bergantian dinaiki. Sudah kamu berapa menit atau berapa jam baru ganti lagi. Sampai 6 orang rata. Tapi karena jauh, kakinya sampai bengkak-bengkak. Bahkan di sini wasaqatat adfari, sampai kukunya niku terkelupas. Masya Allah, itu ya napa niku melaku. Lebihan lah sing nganggo sandal mek siji loro awak. Lah di Saudi kalau waktu panas nggih, panas. Adem masih lumayan, nek panas itu 55 derajat itu kan nek sikil gak nganggo sandal meloncat awak. Nah ini kelihatannya jatuh musim panas. Sampai fakunna nalufu ala arjulina, sampai kita perban itu kaki kita, bengkak-bengkak. Fasumiyat ghazwatu dzatir riqa, ketepatan pada peperangan Dzatur Riqa. Dzatur Riqa itu di mana? Niku arah menuju Tabuk. Jadi dari Medina ke Tabuk. Lah niki. Qala Abu Burda, fahaddatsa Abu Musa bihadzal hadits, thumma kariya dzalik. Abu Musa al-Ash'ari menceritakan niki, tapi setelah cerita beliau getun. Getunnya kenapa? Ini peristiwa yang sangat repot, tapi kenapa saya ceritakan? Jangan-jangan saya tidak ikhlas. Tapi terus berpikir beliau, kalau tidak saya ceritakan, orang-orang tidak tahu bagaimana yang dilakukan Nabi itu. Makanya ia perlu diceritakan. Abu Musa al-Ash'ari niki getun, ngomong niku getun. Tapi sing ngomong Abu Burda niku ternyata anaknya sendiri. Anaknya sendiri. Lah ini nanti yang menurunkan Imam Ash'ari itu Abu Hasan al-Ash'ari sebagai tokoh Ahlussunnah wal Jamaah. Ini nanti Abu Burda itu yang nurunkan itu dari pihak Abi Musa al-Ash'ari. Lah di sini Abu Musa al-Ash'ari takut jangan-jangan nanti dinilai tidak ikhlas. Ini peperangan yang diikuti Rasulullah. Makanya ada istilah ghazwa. Ghazwa itu peperangan yang diikuti Nabi atau dipimpin oleh Nabi langsung. Itu namanya ghazwa. Tapi kalau peperangan tidak diikuti Nabi, namanya sariyah. Namanya sariyah. Itu istilah sejarah, Pak. Makanya ghazatun Nabi,
Sariyah Khalid bin Walid, yang itu dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Dan itu banyak. Dan termasuk Zatur Riqa. Lah di sini Bapak-bapak dipimpin oleh Rasulullah langsung dan perjalanan jauh. Di situ Nabi mempersiapkan, yang mendampingi Nabi hanya 6 orang, yang lainnya ada rombongan-rombongan sendiri. Sampai di Zatur Riqa, Nabi itu sholat, di dalam beberapa keterangan sholat asar, tapi di dalam beberapa keterangan sholat duhur, melaksanakan sholat khauf. Apa sholat khauf? Yaitu sholat dalam kondisi perang. Sholat khauf niku. Bagaimana caranya? Sholat khauf itu imam di depan, barisan minimal 2 baris. 2 baris. Itu sama-sama berdiri, takbir, dan mengikuti imam. Nanti kalau sudah ruku, yang ruku imamnya dengan barisan pertama ruku. Barisan kedua tidak boleh ruku, karena ditakutkan nanti ada musuh dari depan. Nah nanti imam itu langsung iktidal. Barisan yang pertama, saf pertama itu ikut iktidal, baru nanti saf kedua ruku. Jadi selalu bergantian niku. Dan Nabi melaksanakan salat khauf hanya sekali itu. Sehingga di situ ada pertanyaan, apakah Nabi tidak bisa membagi 2 saf, 2 sip gitu? Sip pertama, sip kedua. Bisa. Tapi di situ para jamaah menginginkan sholat sama Rasulullah. Ini ku larang regane, Pak. Jadi sing diimami Nabi ambil diimami seje ya larang regane. Apa meneh diimami Nabi diimami Ghulam Ahmad ya ado. Jadi peperangan Zatur Riqa. Lah Nabi melaksanakan sholat khauf itu di situ. Sampai ada yang tanya, kenapa Nabi melaksanakan itu? Karena beliau akhirnya menjawab, itu adalah keseragaman para jamaah. Termasuk satu ingin diimami Rasulullah, yang ini lagi keseragaman jamaah. Nomor 3, syariat. Jadi syariatnya apa? Lunak kono ono tata cara sholat perang dalam batu perang. Boleh. Setelah itu tidak ada, Pak. Setelah itu tidak ada. Makanya di dalam peperangan sholat tetap, tapi gantian nih, gantian. Karena Nabi persiapan seperti itu, akhirnya orang-orang Zatur Riqa itu melihat umat Islam, tentara Islam yang begitu banyak, akhirnya nggak jadi perang. Dan semua alhamdulillah masuk Islam. Karena apa? Ya dipimpin langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dari sini bapak-bapak, Abu Musa al-Asy'ari tidak mau dipopulerkan, takut dia dicap sebagai orang yang tidak ikhlas. Makanya di sini ada beberapa keterangan, yang ikhlas itu tidak usah dipublikasikan,